Untuk mendapatkan solar system yang hemat dan murah, salah satu caranya adalah menggunakan instalasi DC. Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Yutanbu di sini. Ini adalah video ketiga yang terdapat pada playlist proyek listrik matahari. Jadi silahkan dibuka di channel Yutanbu. Di sana ada 2 video sebelum ini. Biasanya kalau kita ingin memulai sebuah proyek listrik matahari atau PLTS, yang kita bayangkan adalah mahal. Dan itu memang benar, tetapi itu untuk skala menengah ke atas. Tapi yang murah dan hemat juga ada dan bisa. Bagaimana caranya? Misalnya kita memiliki panel surya masih kecil, misalnya di bawah 100 watt peak, maka orientasi kita fokus pada sistem DC. Kenapa sistem DC? Karena dengan sistem DC tingkat efisiensinya jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan sistem AC yang kita harus menggunakan konverter. Pada video kali ini saya akan unboxing atau mereview sedikit tentang sebuah lampu DC, dan ini bisa kita gunakan untuk proyek panel surya, misalnya untuk penerangannya ya, karena untuk proyek listrik matahari yang sederhana biasanya fokusnya adalah pada sistem penerangan atau lampu. Nah, kalau kita lihat lampunya ini merek Surya DC 12 volt dan 3 watt. Cahayanya putih seperti ini. Nah, ini ya. Kita lihat spesifikasinya, bisa dibaca. Di sini tipenya adalah SDC 3 watt frosted. Voltase 12 watt, wattnya 3 watt. Kemudian fluxnya 120 lumen. Menurut saya ini sangat kecil dibandingkan dengan 3 watt buatan Philips atau produk Philips. Pada produk Philips sekitar 200-an lumen ya, sedangkan ini hanya 120 lumen. Umurnya sekitar 10.000 jam. Kemudian apalagi di sini terbuat dari plastik, sudah ada kabelnya 1,2 meter. Cahayanya putih dengan temperatur 6500 K ya. Kita buka isinya. Nah, isinya seperti ini. Plastik semua. Ada kabelnya. Cukup kecil dibandingkan dengan lampu yang normal, lebih kecil. Ya, Surya SDC 3 watt. Nah, oke. Saya sudah siapkan aki 12 volt. Ini penuh ya, 12,6. Kita akan coba untuk menyalakan lampunya. Min kita pasangkan sebelah kiri. Plusnya di sini. Ini lampunya seperti ini. Coba kalau saya matikan lampunya. Ya, kalau dimatikan seperti ini penerangannya. 120 lumen. Cukup terang, tapi ini tidak bisa digunakan untuk aktivitas seperti membaca, menulis, menggambar, tidak ya. Tapi kalau untuk santai, untuk istirahat ini bisa.
Kita akan cek bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini. Ada, matikan dulu. 1 2 3 4 5 6, ada 6 LED SMD. Mungkin ini 5730 ya. Bagian belakangnya atau PCB-nya sudah menggunakan aluminium, jadi lebih bagus dibandingkan menggunakan PCB biasa ya. Ini sudah ada penyerapan panas, menyerap dan membuang panas. Tetapi menurut saya ini sangat tipis dan ini panas ya. Kita nyalakan beberapa saat aja sudah panas, apalagi kalau dinyalakan di dalam tempatnya pasti panas. Jadi kita akan cek berapa watt ya, gimana, apakah benar 3 watt. Ini kita posisikan pada 10 ampere dan ini kita pindah di sini. Yang satunya kita jepitkan pada perut yang negatif, sedangkan perut yang positif ini akan kita letakkan di kutub positif aki. Coba kita baca 0,13 atau 130 miliampere dengan 12,5 volt. Jadi kalau menurut perhitungan, rumus P adalah P sama dengan V kali I, atau rumus daya P sama dengan tegangan dikali ampere. Nah, kalau ampernya 130, tegangannya 12,5, maka wattnya tidak sampai 3 watt ya. Mungkin sekitar 1,7 watt. Jadi pantas saja lumennya hanya 120 lumen. Sedangkan pada 3 watt merek Philips itu 200-an, sekitar 240 lumen. Berarti ini tidak terlalu terang ya. Jika kita gunakan untuk aktivitas menulis, membaca, itu kurang cocok. Tapi kalau untuk lampu taman, lampu teras, atau sekedar penerangan di dalam ruangan ketika tidur, ini cocok. Ini sudah saya ukur tegangannya setiap LED itu 2,8 ya. Setiap LED ini 2,8 volt. Saya tidak bisa tunjukkan karena sangat silau ya, jadi tidak terlihat oleh kamera. Tapi setiap LED ini tegangannya 2,8 volt. Sebenarnya masih bisa ditingkatkan karena ini bisa hingga 3,3 volt. Salah satu kelemahan dari lampu ini adalah suhunya yang cukup tinggi. Jadi ini kalau kita nyalakan dalam beberapa waktu, dalam beberapa menit, kita pegang itu cukup panas. Diperkirakan suhunya bisa mencapai lebih dari 60 karena saya pegang sekitar 6 detik ini tangan saya sudah tidak kuat lagi memegangnya. Jadi patokannya secara gampang ya, secara mudah kita pegang bagian heatsinknya atau pendinginnya. Apabila kita bisa memegangnya selama 6 detik, diperkirakan suhunya sekitar 60 derajat. Tapi kalau sebelum 6 detik kita sudah merasa kepanasan, berarti ini sudah lebih dari 60 detik, mungkin sekitar 80-an. Nah, salah satu yang sering kita lupakan adalah bahwa suhu itu mempengaruhi keawetan atau daya tahan dari LED itu sendiri. Ide sederhananya adalah kita memberikan heatsink tambahan kepada PCB LED ini. Kita bisa gunakan aluminium apa saja, yang penting bisa menambah. Misalnya contoh saya punya seperti ini, nanti kita pasang pada bagian belakang, kita bisa lem atau baut, nah, sehingga panasnya bisa lebih cepat menyebar. Pertama kan kita buka dulu kabelnya supaya bisa untuk memasang heatsink. Kita buka.
tanpa melepas solder, ini bisa. Seperti ini. Nah, nanti ini kita pasang di bagian ini seperti ini. Nah, tapi sebelumnya kita bisa tambahkan pelepas panas dari aluminium yang lain. Nah, kita lem ke bagian ini seperti ini agar bisa lebih bagus dalam membuang panas. Kita bisa gunting, kecilkan pada bagian sayap kanan dan kirinya. Misalnya kita gunting seperti ini. Pada bagian sayap sebelahnya juga kita potong dengan seperti ini. Panas akan lebih mudah untuk terbuang atau berkurang ya. Kalau sudah, kita tempelkan pada heatsink yang satunya. Seperti ini. Biar kuat kita tambah sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Lalu kita tempel lagi ke bagian sini, kanan juga. Kita biarkan dulu beberapa saat, kemudian kita kuatkan dengan memberi lem pada bagian sisi-sisi ini. Selesai, itu aja. Untuk kabel, karena lubangnya tidak ada, kita buka seperti ini. Nah, kita masukin aja. Ini kita buat simpul supaya tidak tertarik solderannya. Kita pasang kembali jack. Jack bagian negatif.
bisa kita coba. Nah, nyala. Tapi bedanya di dalam sudah ada heatsink tambahan. Nanti bisa kita tes apakah ini menjadi lebih dingin. Logikanya meskipun tidak dites ini akan lebih dingin. Karena apa? Karena sudah ada tambahan berupa heatsink yang lebih tebal dan juga ada pelepas panas pada bagian belakang. Nah, jadi seperti ini. Sekarang sudah tidak terlalu panas. Ini bisa saya pegang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih bisa dipegang. Itu artinya bahwa heatsink ini berfungsi. Yang bagian belakangnya juga cukup panas, sehingga bagian depan melepaskan panas ke belakang. Mungkin untuk kali ini itu saja videonya. Jadi kita bisa mencoba untuk merakit atau membuat proyek listrik matahari dengan hemat dengan sistem DC. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jika suka silahkan di like, bisa juga di subscribe jika ingin melihat video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang.